got so much motherfucking shadow right now. Burn it down, bring it back, make it cry. I got 3 old thoughts in the wild word and bitches on the line, and you know they come to rap. That's right, 49, 45, smoking blunts like whoa. Hard as fuck with these hoes. Awal mula dihukumnya Sokrates yaitu dikarenakan Sokrates membawa ajaran baru dan merusak moral dan mental dari pemuda pada zaman itu. Saat mau dihukum mati, Sokrates memilih tak melarikan diri. Ia menghabiskan hari-hari terakhirnya untuk berkumpul dengan teman-temannya sebelum akhirnya meminum secangkir minuman beracun dari Alkujo. Sokrates merupakan filsuf yang lahir di Athena, Yunani. Ia adalah generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates merupakan guru Plato. Selama hidupnya, Sokrates tak meninggalkan karya berbentuk ilmiah atau tulisan. Pengetahuan mengenai ilmu Sokrates diambil dari tulisan Plato. Selain itu, pemikiran Sokrates juga diketahui dari tulisan-tulisan temannya sezaman dan para pengikutnya. Biografi dari Plato. Plato lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi di Athena dan meninggal sekitar tahun 347 sebelum Masehi. Plato merupakan murid dari Sokrates dan pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pikiran mistis Pythagoras. Pemikiran Plato meliputi masalah-masalah etika, politik, hukum, agama, epistemologi, dan juga psikologi. Idea. Plato terkenal dengan ajarannya mengenai idea. Ajaran mengenai idea merupakan inti dari filsafat Plato. Idea di sini bukan idea dalam pengertian gagasan subjektif yang berbeda antara satu orang dengan yang lain. Idea Plato adalah sesuatu yang objektif, yang berdiri sendiri, permanen, abstrak, dan dapat diketahui, hampir mirip dengan esensinya Sokrates. Pengembangan dari ajaran gurunya, yaitu Sokrates, mengenai esensi. Sokrates meyakini bahwa pemahaman mengenai fakta-fakta spesifik akan mengantarkan kita pada pemahaman mengenai esensi dari suatu konsep. Bagi Plato, esensi mempunyai realitas yang terlepas dari fakta-fakta yang bersifat konkret, dan apapun yang ada di dunia nyata merupakan manifestasi dari idea ini. Fakta-fakta tersebut tidak dapat mempengaruhi esensi. Jadi, kalau esensinya Sokrates terkait dengan realitas, sedangkan idenya Plato sama sekali tidak ada kaitannya dengan realitas. Dalam hal bagaimana untuk sampai pada pengetahuan mengenai esensi atau idea, Plato tidak jauh berbeda dengan Sokrates. Seperti halnya Sokrates, Plato pun meyakini keyakinan bahwa untuk mengetahui idea hanya bisa dengan menggunakan rasio yang merupakan salah satu fungsi dari jiwa. Indra yang sifatnya material tidak akan mungkin sampai pada pengetahuan mengenai idea. Jiwa. Pandangan Plato mengenai jiwa dipengaruhi oleh Pythagoras yang bersifat dualisme. Ia memandang jiwa dan raga merupakan dua entitas yang berbeda. Jiwa dipandangnya sebagai entitas yang bersifat imaterial dan kekal, sedangkan raga bersifat material. Seperti para pengikut pemikir Pythagoras,
Plato pun menganggap jiwa sebagai sesuatu yang bersifat abadi dan tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan tubuh yang fana dan mengalami kehancuran. Ketika tubuh hancur, jiwa akan tetap ada. Menurut Plato, jiwa manusia diyakininya ada sebelum tubuh. Kemudian jiwa terpenjara dalam tubuh. Sebelum menyatu dengan tubuh, jiwa memiliki pengetahuan yang murni, yang kemudian terkontaminasi oleh informasi-informasi yang bersifat hierarkis, yaitu reason atau rasio, passion atau emosi seperti emosi marah, cemburu, takut, senang, dan lain-lainnya, dan affect atau nafsu seperti lapar, haus, dan dorongan seksual. Reason merupakan bawaan dari jiwa, sedangkan passion dan affect merupakan bawaan dari raga. Ketiga unsur jiwa tersebut selalu berada dalam konflik. Affect mendorong manusia untuk memenuhi semua kebutuhannya. Demikian juga dengan passion. Peran reason adalah bagaimana mengendalikan kedua unsur lainnya. Menurut Plato, dinamika ketiga unsur jiwa tersebut juga berpengaruh pada kesejahteraan jiwa. Kesejahteraan jiwa hanya akan diperoleh jika reason berhasil mengendalikan passion dan affect, dan sebaliknya, gangguan psikologis akan terjadi jika dikuasai oleh passion dan affect. Orang yang dikuasai oleh reason akan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral, tidak impulsif, dan mampu menunda keinginan untuk mendapatkan tujuan yang lebih besar di masa yang akan datang. Aspek rasional atau rasio dan irasional, emosi dan nafsu dari jiwa ini banyak yang menyebutkan sebagai dasar dari teorinya Freud tentang id, ego, dan superego. Malone bahkan menyebutkan ada 5 kesamaan antara konsep Plato dengan Freud. Pertama, seperti halnya Plato, Freud menjelaskan struktur kepribadian manusia terdiri dari 3 elemen. Sebelum era Plato, terdapat pandangan yang serupa, tapi 3 unsur Plato memiliki banyak kesamaan dengan Freud. Kedua, Plato dan Freud sama-sama menekankan penyesuaian atau adjustment. Keduanya memiliki pandangan yang sama bahwa kita harus melakukan penyesuaian untuk mendapatkan harmoni di antara ketiga unsur tersebut. Juga terdapat kesamaan mengenai besarnya dorongan nafsu atau id dan perlunya pengendalian terhadapnya. Ketiga, unsur proses penyesuaian tersebut sama-sama dianggap sebagai sesuatu yang tidak mudah sehingga membutuhkan pendidikan yang panjang. Keduanya juga sama-sama menganggap kurang pentingnya pengaruh pengalaman sadar dibandingkan pengalaman tidak sadar terhadap perilaku. Keempat, keduanya memandang nafsu atau libido seksual sebagai kekuatan yang bisa diekspresikan secara langsung atau tidak langsung. Kelima, nafsu juga bisa keluar menyenap melalui mimpi. Nah, inti dari penjelasan tadi yaitu salah satu pemikiran Plato yang terkenal ialah pandangan mengenai realitas. Menurutnya, realitas seluruhnya terbagi atas 2 dunia. Dunia yang terbuka bagi rasio dan dunia yang hanya terbuka bagi panca indera. Dunia pertama terdiri atas ide-ide, dan dunia berikutnya ialah dunia jasmani. Pemikiran Plato tersebut bahkan berhasil mendamaikan pertentangan antara pemikiran Heraklitus dan Parmenides.